Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di virtual Zoom ini. Selanjutnya, salawat teriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam dan selamat sejahtera buat semuanya. Kembali lagi di Predatalk sesi kedua episode pertama. Predatalk merupakan salah satu agenda rutin yang ditaja oleh organisasi Puzzle Riset Data Teknologi atau Predatek, di mana di sini kita akan berbincang santai dan tentunya tetap mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan juga kisah-kisah inspiratif dari narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, dan dengan tema yang berbeda setiap episodenya. Nah, pada malam yang sangat berbahagia ini, yaitu pada malam Sabtu, pada tanggal 12 Februari 2021, Predatalk session kedua, episode pertama, mengangkat tema yaitu Ayo Lebih Gigi Lagi, bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Chelsabella Eskom. Kak Chelsabella Eskom lahir pada tanggal 30 September 1997. Beliau merupakan alumni dari program studi Sistem Informasi Winsuska Riau dan beliau juga merupakan salah satu anggota dari Puzzle Riset Data Teknologi atau Predatek yang termasuk dalam puzzle ke-9. Dan sekarang beliau bekerja di salah satu smart city di Jakarta, yaitu sebagai tenaga ahli quality analyst di Smart City Pemprov DKI Jakarta. Langsung saja kita panggil Kak Chelsabella. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Apa kabar, Kak, pada malam hari ini? Malam semuanya, malam untuk kakak-kakak dan teman-teman serta adik-adik dari Predatek. Alhamdulillah untuk hari ini dalam keadaan sehat. Andelia sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, Kak, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, Kak, posisi kakak lagi di mana nih sekarang, Kak? Kakak lagi di kosan sih di daerah Jakarta Timur. Oh ya, alhamdulillah yang kakaknya tadi di Jakarta Timur dan Lili sekarang lagi di Inhil di kampung, dan teman-teman partisipan semuanya yang berada di tempatnya masing-masing masih dapat bersilaturahmi dalam acara Predatalk ini. Alhamdulillah. Nah, Lili ingin tanya nih, Kak, apa sih, Kak, kesibukan kakak yang sekarang ini kakak jalani? Kalau kesibukan sih lagi kerja juga, cuman sekarang jadwalnya ada WFH sama WFO, jadi full time kadang hari Senin kadang masuk ke kantor, Selasanya lagi WFH gitu. Oke, baik. Jadi pekerjaan kakak dibagi ya, Kak, WFH dan juga masuk seperti biasanya ya, Kak, ya? Ya. Nah, dari informasi yang Lili dapat nih, Kak, kalau kakak sekarang alhamdulillah sudah bekerja sebagai tenaga ahli quality analyst di Smart City Pemprov DKI Jakarta. Nah, itu sejak kapan, Kak, kakak bekerja sebagai tenaga ahli quality analyst? Dan info lowongan itu kakak dapatkan dari mana, Kak? Oh iya, kalau di Jakarta Smart City sendiri sih awalnya itu harusnya masuk bulan Februari ini gitu. Tapi kakak lagi one more notice di kantor yang sekarang, jadi bergabungnya mulai dari start di awal Maret. Untuk informasi pendaftarannya sendiri sih itu kakak dapat dari banyak sih di sosial media, di IG juga, di Telegram juga, di LinkedIn juga gitu. Di awalnya coba-coba daftar di sana. Oke, jadi baru beberapa minggu kakak tergabung di dalam Smart City DKI Jakarta ini ya, Kak, ya? Iya. Oke, nah sebelum kakak menjadi seorang
tenaga ahli quality analyst, pekerjaan apa aja yang kakak jalani kak sebelum akhirnya kakak menjadi seorang tenaga ahli quality analyst ini kak? Mungkin kalau dari diurutin pertama kali awal setelah wisuda itu cobain dulu nih daftar di internship. Kakak cobain magang dulu nih sebagai software quality assurance di salah satu marketplace yang ada di Indonesia. Di itu selama 3 bulan pengenalan gimana sih sebenarnya posisi quality assurance ini gitu, karena kakak nggak ada pernah ngedengar sewaktu kuliah gitu. Jadi emang pure belajarnya saat di pekerjaan gitu. Ternyata mungkin kita kenalnya waktu kuliah itu sebagai tester ya, software tester. Setelah dari intern 3 bulan, kakak coba ngelamar yang untuk posisi full time sebagai software quality assurance juga di salah satu financial teknologi yang ada di Jakarta. Di sana sekitar 11 bulan sih sampai bulan November kemarin. Dan kakak decide untuk challenge lagi, cobain sebagai quality assurance engineer. Saat ini kakak bekerja di bagian food waste seperti GrabFood juga, startup baru gitu. Jadi setelah kakak lulus dari Winsuska Riau dan sebelum kakak menjadi seorang quality analyst di Smart City, pekerjaan yang kakak lakukan itu rata-rata semuanya pada passion bidang IT ya kak ya? Iya, alhamdulillah sih karena emang pengennya cobain dulu nih bekerja sesuai dengan background gitu. Jadi kakak cobain daftar dari internship dulu karena saat itu mungkin belum ada kesempatan untuk ngelamar posisi kerja di bagian full time. Oke, nah dari yang kakak ceritakan tadi, dari awal kakak lulus kuliah dan sampai sekarang ini kakak menjadi seorang quality analyst di Smart City DKI Jakarta, itu ada nggak sih kak tantangan yang kakak rasakan dalam mencari pekerjaan kak? Boleh kakak ceritakan sedikit kak? Kalau tantangan sih pastinya ya, karena kita yang fresh graduate ini emang dituntut ekstra, pengennya tuh berusaha sih, gigih aja gitu. Karena kakak dari awal pengennya itu mau nggak pengen nih di rumah mulu gitu. Jadi mau nggak mau kakak paksain diri gitu, kayak saya nggak bisa gini. Jadi kakak decide pergi ke Jakarta, cobain struggle di sini, ngelamar semua posisi awalnya. Cuman karena kita relate-nya bidang IT, kakak mikirnya pekerjaan pertama kita menentukan pekerjaan selanjutnya. Jadi kakak ngecoba apply nih semua posisi IT termasuk software quality assurance sendiri gitu. Oke kak, nah dari yang kakak ceritakan tadi banyak pekerjaan yang sudah kakak lakukan sehingga kakak sekarang sampailah pada titik sekarang ini menjadi seorang tenaga ahli quality analyst. Nah itu apa yang membuat kakak tetap gigih dan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan yang kakak miliki kak? Yang darinya kakak coba-coba lamar di beberapa perusahaan dan sekarang alhamdulillah kakak diterima di perusahaan yang terkenal itu kak. Apa yang memotivasi kakak sehingga untuk terus gigih gitu kak dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kakak inginkan? Karena motivasi utamanya gini sih, sebagai seorang yang bekerja di bagian IT, kita harus upgrade skill. Jadi nggak boleh ketinggalan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar ini. Biasanya kan di bagian IT kita harus banyak tools nih, misalnya jadi programmer ataupun sebagai software engineer ataupun sebagai UI UX. Kita kan ada tools yang setiap bulannya ada upgrade. Jadi mau nggak mau kakak cobain gitu, nge-challenge diri sendiri. Aku kalau ingin bertahan di posisi yang sekarang, otomatis aku harus upgrade skill aku sendiri gitu. Jadi kakak berusaha aja survive untuk menghadapin tantangan ke depannya. Dan yang di Smart City sendiri ini awalnya mereka minta untuk yang bagian tools yang bisa kakak kuasai, cuman mereka nge-challenge apakah ada tools lain yang bisa kamu kuasai, yang bisa menjadi nilai tambah. Jadi menurut kakak ke depannya untuk teman-teman dan kakak-kakak dan adik-adik semua, mungkin kita lebih perlu untuk nge-upgrade terus di skill kita. Mungkin satu sisi ngerasa capek atau gimana, itu nggak masalah, karena bekerja itu yang penting adalah menurut kakak pribadi ya, sejauh ini bukan kepintaran atau kita cerdas atau gimana, cuman modalnya itu emang kita pengen gitu, pengen belajar, pengen berusaha gitu. Kalau dari kakak itu sih.
Oke, luar biasa Kak, kisah inspiratifnya Kakak. Nah, tadi kan Kakak juga sudah menceritakan dan menjelaskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah Kakak lakukan selama setelah lulus dari Winsuska sampai dengan sekarang. Nah, ilmu apa yang Kakak kuasai Kak, yang menjadi bekal Kakak dalam mencari suatu pekerjaan itu Kak? Kalau ilmu sih mungkin belum menguasai ya, karena kakak sampai sekarang masih proses belajar. Mungkin uh, pengalaman yang dari perkuliahan yang masih kakak pegang sampai sekarang itu karena di kuliahan kan kita belajar nih seperti berpikir analitis ya, karena pas di Predatek apalagi diberi source-source kita untuk meneliti, terus menganalisa suatu problem, jadi kakak itu ngerasa sebagai modal banget gitu ke depannya gitu, apalagi kakak yang sekarang alhamdulillah bekerja di bagian analis juga, itu salah satu uh, ilmu dasar sih yang kakak dapat pegang dari waktu kuliah sampai sekarang, gimana kita bisa nge-solve satu problem dan juga kita berikan solusinya gitu. Oke, baik. Nah, kemampuan yang kakak miliki itu Kak, selain kakak didapatkan dari perkuliahan, bangku perkuliahan, dari mana aja Kak ilmu yang kakak miliki itu kakak peroleh? Atau dari pengalaman organisasi Kak, atau gimana Kak? Hmm, kalau kalau yang ini sih mungkin dari pertama pengalaman organisasi sih yang paling bikin bisa sampai di posisi sekarang, karena saat kakak ngecoba ngelamar yang di Smart City ini, proses utama itu kan screening CV gitu. Dari ribuan pelamar, ternyata yang pokok yang mereka lihat itu adalah pengalaman organisasi kita. Organisasi yang relate ke bidang IT juga, dan juga pengalaman achievement, karena mungkin selama ini kan kakak di perkuliahan diberi kesempatan, misalnya pengen dikasih kesempatan, dikasih bantuan juga sama teman-teman dan bapak untuk ikut lomba, collaboration sama yang lain. Jadi selain dari collaboration, bikin jurnal juga, pernah coba ikut lomba, jadi itu emang nilai tambah sih Dek ke depannya mungkin dari teman-teman yang pengen supaya kita bisa dipertimbangkan gitu, karena satu sisi kakak merasa di awalnya itu rada insecure gitu, kayak yang ngelamar di sana setelah hasilnya keluar rata-rata dari universitas yang top 10 di Indonesia dan juga S2, S3 yang dari universitas luar negeri gitu. Mungkin kita manfaatkan gitu selama berkuliah, kita udah dikasih resource sama Pak Mustakin dan dosen pembimbing lainnya, Bu Rice, Pak Tinggi, dan Pak Afdal, jadi kita harus manfaatkan itu sih semaksimal mungkin, ajak teman yang lain untuk collab, sehingga nanti di CV kalian bisa dijadiin pedoman bagi mereka gitu. Oke Kak, dari penjelasan kakak tadi bahwa salah satu hal yang membuat kakak bisa sampai di titik sekarang ini adalah salah satunya pengalaman organisasi Kak ya. Nah, berbicara tentang organisasi nih Kak, organisasi apa aja yang sudah kakak ikuti selama kakak menjadi seorang mahasiswi di Winsuska Riau? Yang organisasi yang beneran kakak ikuti Predatek sih, dia karena ada awal pas konsentrasi data mining ya, kakak udah coba survive bergabung di Predatek dari tahun 2017 sampai sekarang. Selain itu nggak ada sih deh yang beneran ini. Jadi cuman Predatek aja Kak ya? Iya. Nah, Lili penasaran nih Kak, apa sih Kak motivasi Kakak pertama kalinya itu untuk bergabung di organisasi Predatek Kak? Saat itu karena ngelihat ini pas konsentrasi kebetulan data mining dan juga ngelihat Predatek ini emang relate banget nih. Jadi kakak ngerasa saya butuh loh organisasi seperti ini. Mungkin saya bisa menuangkan sedikit ide dan dapat pembelajaran dan dapat ilmu juga dari alumni-alumni. Karena saat itu kan kebanyakan alumni kita ngikutin lomba nih. Jadi kakak ngerasa tertarik dan pengen join gitu. Karena kayak Predatek jadi wadah untuk kita gitu, untuk bisa ikut-ikut lomba juga, untuk bisa kenalan sama senior-senior juga. Oke Kak. Nah, pertanyaan lagi nih Kak untuk Kakak. Nah, ilmu apa yang Kakak dapatkan di organisasi Predatek yang menurut Kakak sangat berguna dalam menunjang pekerjaan yang Kakak jalani sekarang? Kalau ilmu banyak sih, terutama kalau kita bicaranya ke yang menunjang ke pekerjaan,
sebanyak 50% yang kakak dapatin di dunia kerja itu berangkat dari pembelajaran waktu di organisasi, karena kita organisasinya bukan fokus terhadap sosial juga, kita kan juga fokus nih terhadap penelitian, pembelajaran utamanya kan. Jadi saat di organisasi itu kakak mulai belajar dan banyak ngedapatin ilmu juga, yang ilmu ini memang kebanyakan dipakai loh pas kakak lagi kerja, seperti menganalisis dan lainnya. Oke Kak, tadi kakak mengatakan bahwa pada saat kakak screening CV itu yang paling berpengaruh salah satunya adalah dalam screening CV itu Kak. Nah, pasti ada karya-karya yang sudah kakak hasilkan. Nah, karya apa aja yang sudah kakak hasilkan Kak? Khususnya saat kakak bergabung di organisasi Predatek ini Kak? Kalau karya pribadi sih belum ada deh, karena selama di Predatek kan itu kita collaboration, lebih tepatnya karya bersama Pak Mus, dosen-dosen, dan juga kakak-kakak dan teman-teman juga gitu. Collaboration-nya itu seperti waktu itu ikut yang di jurnal publikasi ilmiah yang Aya Publishing, kalau nggak salah itu yang terindeks Scopus, itu sama Pak Mus, Kak Ai, dan yang lainnya juga. Terus pernah diberi kesempatan juga ikut international conference yang di Bandung. Sama mungkin dulu sebelum yang ada di Predatek, kakak pernah coba ikut lomba startup juga yang di Malaysia, cuman nggak sampai level ini sih, cuman ikut sebagai finalis aja. Itu aja deh. Oke Kak. Nah, Lili ingin tanya nih Kak. Sekarang kan kakak bekerja sebagai seorang tenaga ahli quality analyst di perusahaan yang sangat terkenal nih Kak. Nah, kira-kira jika kita ingin menjadi seorang tenaga ahli quality analyst, itu ilmu apa yang harus kita persiapkan dari sekarang Kak? Atau kemampuan apa yang harus kita persiapkan? Kalau di quality analyst sih, pertamanya itu kita harus teliti terus kayak bisa nemuin bugs atau problem sebelum jatuh di production. Itu kita harus extra attention to detail sih, detail-detail kecil itu harus kita yang nemuin, jangan sampai di level end user, di level customer baru ketemu bugs atau trouble-nya gitu. Jadi dari awal kita harus ngebangun berpikir yang emang analitis, logis, sama teliti juga. Kalau untuk skill khusus atau tools itu bisa seiring waktu dipelajari gitu, karena kakak berangkat dari manual dulu. Quality analyst atau quality assurance ini sih dia dibagi sekarang ini dibagi kayak ada yang automation sama yang manual gitu. Sebelum kita berangkat ke automation, kita harus nguasain dulu nih skill manual sama kayak biasa sih, kayak misalnya kita ngetes aplikasi apa nih yang kurang dari kita, bugs apa nih yang bakal kita temuin. Kita harus emang beneran attention gitu ke hal seperti itu. Karena kita sebagai penjamin kualitas, mau nggak mau harus ensure nih suatu produk yang akan di-launching oleh perusahaan udah lolos dari tesnya kita gitu. Oke Kak. Nah, menjadi seorang tenaga ahli quality analyst di Smart City Pemprov DKI Jakarta yang merupakan perusahaan yang terkenal, di mana orang di luar sana berlomba-lomba kan ya Kak untuk mendaftar untuk menjadi seorang pekerja di perusahaan tersebut. Nah, Kakak seorang Kak Chelsea Bella dari UIN Suskariau yang lolos dalam lowongan yang Kakak sebagai tenaga ahli quality analyst di Smart City ini, Kakak alhamdulillah lolos gitu Kak. Apa sih Kak tips dan triknya sehingga Kakak bisa mengalahkan puluhan atau ratusan orang pendaftar Kak? Itu gimana Kak? Tips dan triknya? Tips dan triksnya itu mungkin di awal ya, karena yang kakak ceritain tadi kita bahas masa screening CV, jadi mungkin ke depannya untuk adik-adik teman-teman atau kakak-kakak gitu yang ingin mendaftar, kita ekstra ini aja sih, banyakin pengalaman gitu, experience, walaupun mungkin experience kita dibandingkan orang lain nih biasa aja gitu, cuman kita harus make progress gitu, apapun yang kita coba gitu, gigih aja gitu, karena kakak dari dulu ngerasa walaupun belum waktunya nih, kadang ada lowongan kerja minta experience 2 atau 3 tahun, kakak coba apply gitu.
yakin aja gitu, pasti ada suatu kesempatan unik dari kita yang bikin perusahaan tertarik. Mungkin diawali dengan kita waktu kuliah, ikut organisasi, ikut suatu perlombaan, atau ikut join suatu yang bisa ngebangun diri karakter kita gitu. Karena ini sangat penting banget gitu, karena selama kakak bekerja, waktu interview pun yang ditanya bukan IPK gitu, malah pengalaman kita selama di perkuliahan apa, selain dari pengalaman kerja gitu. Jadi bekalnya mungkin saat screening CV kalian mulai persiapin dari sekarang, apa sih yang bisa saya kontribusi untuk masa depan saya ke depannya. Dan untuk setelah screening CV, itu kan bakal ada nih tes biasa, kayak tes psikotes gitu. Kalau psikotes mungkin kembali ke kita masing-masing, gimana pengen survive ngerjainnya, entah banyak soal latihan, coba-coba lihat di internet, atau ngikuti sebuah les. Dan tes terakhir sih waktu itu tes kompetensi. Tes kompetensi ini yang relate banget ke bidang kita. Misalnya kalau adek besok ngedaftar sebagai data analis, itu pasti nggak jauh nih dari menganalisa suatu data itu toolsnya apa, caranya gimana gitu. Sampai tahap akhir nanti ada interview. Saat interview ini sih kita ngeyakinin gimana rasanya kita bisa dipertimbangkan di posisi tersebut. Nggak menutup kemungkinan kita juga ceritain nih struggle kita, kelemahan kita. Kalau kakak ceritain mungkin untuk tantangan tools ini saya belum nguasain, cuman insya Allah saya bakal belajar. Jadi kedepannya kita jangan ngerasa insecure sih di awal, karena universitas kita juga dipertimbangin gitu. Kadang kan kakak juga awalnya ngerasa setiap lowongan itu pasti ngelihat reputable university, nggak semua loh. Kita pasti bisa kok gitu. Oke Kak, baik. Nah tadi Kakak bilang jangan insecure gitu kan Kak. Nah setiap manusia pasti pernah atau sering mengalami yang namanya insecure. Nah bagaimana sih Kak Kakak menyikapi tentang insecure itu Kak? Nah yang dalam dunia kerja lah khususnya Kak, yang dalam lowongan yang Kakak daftar ini ratusan bahkan puluhan dan ratusan yang mendaftar, mungkin ada sarjana S2, S3 yang mendaftar, Kak. Itu bagaimana Kakak menyikapi insecure yang Kakak alami, dan juga untuk membangkitkan semangat Kakak, kalau aku nih bisa loh gitu, Kak. Bagaimana cara Kakak menyikapinya, Kak? Kalau untuk insecure sih pasti setiap proses pembelajaran, proses ada besoknya insecure lagi, sekarang hilang, besoknya insecure lagi, karena kita pasti ketemu sama orang yang bakal di atas kita gitu. Jadi saat awal pendaftaran kakak cuma ngetargetin ke diri kakak, nggak apa-apa loh gitu, coba aja gitu, coba dulu, pasti ada kesempatan. Kakak mikirnya gitu. Pas taunya lolos, ngelihat semua orang yang ikut di sana sih mulai insecure, wah universitasnya top 10 semua dan rata-rata S2 dan S3 gitu. Cuman satu lagi kakak kembali ke diri sendiri, sampai sejauh ini saya udah bisa ke tahap ini, saya udah syukur gitu. Ke depannya kalaupun enggak lolos nggak masalah, kita kan udah ada progres. Sebenarnya dah hidup itu sih cuman kakak pikir progres aja dulu, hasil nggak usah dipikirin, karena ketika udah selesai di hasil nanti hidup kan berjalan lagi, otomatis kita make progress lagi gitu. Ya, benar. Jadi pas ketika kakak pun udah lolos, pertama ketemu sama teman-teman yang lolos juga saat opening ceremonial, kakak juga ngerasa insecure lagi di sana, karena ketemu teman-teman yang udah profesional, di mana kakak baru 1 tahun pengalaman nih. Nggak masalah, jalani dulu aja gitu. Kita udah sampai ke tahap ini, pasti karena kita dipertimbangkan dan ada satu nilai plus gitu. Intinya berusaha deh, gigih aja gitu, nggak apa-apa lo ngejar impian, apa-apa gitu. Kalau dari kakak, dicoba dulu aja semuanya, kesempatan. Jangan langsung patah di awal ngelihat ada lowongan dari reputable university, minta experience berapa tahun. Nggak usah di attention ke sana, yang penting kita coba dulu, ambil kesempatan gitu. Oke Kak, jadi intinya kurangi insecure dan perbanyaklah bersyukur ya Kak ya. Nah, balik lagi nih Kak, pertanyaan tentang organisasi. Selama Kakak duduk di bangku perkuliahan dan mengikuti organisasi, yaitu organisasi Predatek, ada nggak sih Kak kayak kesulitan gitu membagi waktu antara tugas yang banyak, bagaimana memanajemen waktunya lah Kak, dari belajar dan juga organisasi itu bagaimana Kak? Kalau dari kakak waktu perkuliahan, manajemen waktunya
Acara-acara Predator kalau nggak salah dulu juga udah fit juga kan, dalam artian Bapak juga udah set waktu yang enggak yang nggak sama dengan waktu perkuliahan kita gitu. Jadi itu Kakak rasa nggak ada terlalu yang ini sih, waktu perkuliahan ketemu dengan waktu organisasi nggak terlalu ada ini gitu. Jadi ada kesempatan untuk belajar juga, apalagi kita di Predatek kan fokusnya juga pembelajaran nih yang relate ke TA dan skripsi kita gitu kan. Jadi kalau dari Kakak emang betul attention-nya itu saat Bapak udah ngejelasin nih masalah tentang data mining yang kita pelajari di Predatek juga gitu. Jadi nggak ada waktu ini sih, nge-manage waktunya Kakak lebih ngejalanin aja gitu. Nggak ada ngerasa terganggu atau gimana sih selama di perkuliahan. Oke, Kak. Nah, karena Kakak juga merupakan anggota dari Puzzle Riset Data Teknologi, mungkin ada kesan dan pesan yang akan Kakak sampaikan kepada dosen pembimbing di Predatek, Kak. Kalau untuk dosen pembimbing sih, mungkin kalau mau ucapin makasih nggak ada ininya, nggak ada limitation-nya, karena emang udah makasih banget gitu sampai Kakak sampai di posisi ini dipertimbangkan karena emang background Kakak juga yang emang di organisasi, karena emang ngebantu seperti yang Kakak jelasin tadi. Mungkin kalau Kakak nggak gabung Predatek, nggak belajar gimana di Predatek, diajarin semua yang gimana analisa yang relate ke pekerjaan, mungkin Kakak nggak bisa di posisi sekarang gitu. Jadi emang makasih banget sama dosen-dosen pembimbing yang udah ngebimbing kita, ngasih kita resource, ngasih kita kesempatan gitu. Walaupun mungkin kadang dari Kakak pribadi sih nilai negatifnya kadang Kakak bandel gitu, nggak jarang aktif gitu kan. Kak, makasih banget untuk pengertian ke dosen pembimbing kita. Semoga dosen-dosen pembimbing yang kita semakin sehat dan bisa ngebantu kita ke depannya juga. Oke. Nah, kalau untuk pesan atau petuah, Kak, kepada kami selaku anggota aktif Puzzle Riset Data Teknologi, Kak, pesan dan petuah yang Kakak ingin sampaikan ke kami, Kak, agar gigih lagi, Kak, dalam organisasi, dalam membuat karya-karya, dan juga dalam melakukan hal-hal positif yang nantinya berdampak baik untuk kedepannya, Kak. Silakan, Kak. Mungkin dari teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian, bisa gimana ya, ngehargain proses aja gitu, kayak kita nggak usah berkecil hati ke diri kita yang belum bisa sekarang gitu. Dan juga jangan terlalu nge-compare diri kita dengan pencapaian orang lain. Karena kita kan juga punya waktunya sendiri. Dari kakak sih pribadi, nilai plus kakak yang kakak rasa sendiri itu cuman gigih sih. Kalau pintar, cerdas itu nggak banget gitu. Emang karena kegigihan aja dari dulu ngapa-ngapain pengen ekstra cepet aja gitu. Kayak waktu tamat kuliah, sebulan dikasih istirahat, saya kakak padahal udah ditahan di kampung, cuman kakak ngerasa saya nggak bisa kayak gini gitu, saya harus coba dapatin kerjaan, dan ketika dapat kerja nggak dapat yang full time, kakak juga ngerasa nggak apa-apa, yang penting saya kerja dulu gitu, saya nggak mikirin dulu salary atau gimana, yang penting saya dapat pekerjaan, dapat pengalaman gitu. Pasti karena untuk bisa sampai di posisi sekarang kan kita harus ada loncatannya juga, ada gapnya juga, ada up and downs-nya juga gitu. Ini nggak apa-apa kalau misalnya kita capek kerja, kita ngeluh gitu, nggak masalah gitu, itu wajar banget. Yang penting kita coba lagi gitu, gigih aja sih untuk ngadapin apapun, karena modalnya itu di samping mungkin kita cerdas atau pintar itu yang nilai plus, tapi karakter sendiri sih, kayak saya harus bisa loh gitu. Mungkin teman-teman bisa ngambil sisi positifnya dari kegigihan kita, kepengen saya harus berusaha, upgrade skill terus dari kakak gitu. Itu aja. Intinya kita harus gigih lagi, kalau jatuh boleh tapi nggak boleh berhenti, tapi harus gigih lagi ya Kak ya, intinya ya Kak. Oke Kak, baik, terima kasih. Nah ini Kak, mau minta pendapat nih Kak dan tanggapan Kakak mengenai acara yang sekarang ini, Predatalk. Bagaimana Kak tanggapan Kakak dan sarannya untuk agenda ini seperti apa Kak? Udah, kalau ini sih kesan banget sih sama acara seperti ini. Mungkin kakak sebelumnya nggak sempat gabung gitu. Jadi dengan adanya Predatalk bisa jadi ajang komunikasi kita juga sama kakak-kakak alumni, sama teman-teman, dan sama adik-adik. Kita bisa beri insight gimana sih sebenarnya cara kita untuk survive ke depannya di samping kita bersama di kuliahan gitu. Jadi teman-teman adik-adik ngedapatin cara-cara dari
kakak-kakaknya yang udah sampai di posisi itu gitu. Jadi ke depannya mungkin Pradata sebaiknya tetap kita jalanin gitu, dan coba semua kakak-kakak ini tetap ikut nih berbagi cerita, karena semua orang kan punya cerita, bukan pekerjaan aja. Pasti ada sesuatu nilai yang bisa diambil dari orang tersebut. Semoga Pradata ke depannya tetap jalan gitu per tiap minggu gitu. Udah sangat bagus sih untuk sharing-sharing sama teman-teman juga. Oke, boleh sekali lagi tanya, Kak. Ya. Menurut Kakak, Predatek itu seperti apa? Kalau menurut kakak pribadi itu Predatek itu satu buntelan, kayak udah bukan organisasi aja, karena kita kan ngeliat organisasi fokusnya mungkin ada visinya nih, saya organisasi visinya ke sini, cuman Predatek ini kayak satu buntelan yang udah ngecangkup semuanya, ada kekeluarganya juga, buktinya kita organisasinya sustainable kan, karena walaupun udah tamat kita tetap lanjut gitu, kekeluargaannya ada, sosialnya juga ada, pembelajaran apalagi, dan upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuan, kesempatan ikut lomba. Jadi Predatek itu satu organisasi, cuman dia ngerangkap semuanya gitu. Oke, Kak. Nah, mungkin Kakak bisa memberikan sedikit motivasi nih, Kak, bagi kami yang mahasiswa aktif, anggota aktif Predatek yang sempat loyo gitu, sempat tidak semangat gitu, dikarenakan sekarang ini kan pandemi, Kak, apa-apa dilakukan secara daring. Nah, mungkin motivasi Kakak yang dapat Kakak berikan ke kami agar semangat kami itu tumbuh lagi dan dapat gigi lagi, Kak. Karena selama COVID ini kan kita terbatas mungkin akses untuk ketemu secara live gitu dengan teman-teman gitu kan. Nah, cuman di satu sisi, karena semuanya di-share secara banyak nih di internet, semuanya juga ada platform-platform belajar online dan juga ada tools-tools baru. Jadi dari kakak sih, kalian mungkin lebih ekstra attention-nya itu memanfaatkan teknologi gitu. Karena nggak harus ketemu juga dengan teman-teman, bisa collab, kita bisa manfaatkan teknologi dan jangan kayak putus asa gitu. Sesekali kan kita bosan, cuman karena bosan kita juga bisa menggunakan teknologi untuk supaya nggak bikin boring kan, seperti kayak sosmed, mau main TikTok atau gimana, itu kayak nggak masalah gitu. Untuk adik-adik mungkin di Predatek sering-sering aja tanya-tanya sama kakak-kakaknya, apalagi kan kadang selama pandemi ini kita kan secara online pasti aktif nih gitu, nggak karena WFO-nya dikurangin, jadi ada teman-teman bisa kontak kakaknya, mau nanya-nanya sharing atau apapun, manfaatkan aja timingnya. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa kan dengan COVID ini gitu. Jadi semoga kedepannya semangatnya juga nggak putus, karena kita nggak ketemu secara asli di universitas, di kampus. Oke, Kak. Terima kasih, Kak, atas motivasi yang telah Kakak berikan. Dari jawaban-jawaban Kakak, Alhamdulillah memberikan kisah inspiratif lah bagi kami, Kak. Nah, kita masuk sekarang ke sesi pertanyaan. Bagi teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, dan juga adik-adik yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan video dan audionya atau boleh melalui chat komentar. Kami persilakan kepada partisipan yang ingin bertanya. Sekali lagi kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya, kepada narasumber kita pada malam hari ini, kami persilakan boleh melalui langsung dengan cara menghidupkan kamera dan audionya atau boleh melalui chat komentar. Boleh, halo, Bang, halo. apa boleh ditanya, Bang? Halo. Ya, Kak Sani. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam, kedengaran, Kak. Terdengar, Kak. Oke, Kak, kami persilakan kepada Kak Sani. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa hidup kamera. Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk share kamera. Jadi tidak apa-apa ya, audio saja. Iya, Kak, nggak apa-apa, Kak. Ya, Bella gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Kak Sani gimana? Alhamdulillah sehat juga. Mau tanya nih soal QA itu, Bella. Jadi Bella sekarang QA-nya itu manual atau kayak mana kerjaannya? Kalau sekarang, Kak, paralel. Kita manualin dulu nih sampai ketemu bugs-nya, karena lebih
enak manual kan karena attention lebih ini gitu. Cuman setelah udah sampai di tahap akhir gitu, mau kita naikin ke production, kita cobain secara automation Kak biasanya. Oh, automation-nya pakai apa, Bel? Mungkin kalau dijabarinnya misalnya kalau untuk back-end API sendiri kan gunain Postman nih Kak untuk testing API. Cuman kalau untuk secara UI, interface, atau fungsi-fungsi yang lainnya biasanya cobain pakai Catalan gitu. Catalan recorder yang kayak Appium sama Selenium. Cuman masih basic sih Kak, karena Bella masih belajar juga gitu. Kadang itu sih Kak. Oh, itu web ya? Kalau misalnya apps-nya pakai Catalan juga? Iya, Catalan bisa app sama web. Cuman lebih spesifiknya kalau untuk kita cobain di mobile itu biasa pakai Appium, Kak. Ya, Appium. Oh, itu kalau misalkan kerjaannya tuh Bel per minggu itu ada jam misalkan kalau di startup itu kan kita ada Scrum ya kan. Nah, kalau misalnya yang di Smart City DKI ini gimana tuh? Setiap minggu tuh kayak mana? Apakah nanti ada targetnya gitu, jamnya tuh kan misalkan 8 jam sehari ya. Jadi kan 40 jam tuh per minggu. Nah, yang di Bella sekarang gimana tuh? Kalau yang sekarang ini kan Kak, untuk yang di Smart City kan baru gabungnya di awal Maret, cuman penjelasannya sih kita ngikutin yang kayak Scrum juga, atau yang ada sprint planningnya. Kita set dulu nih, yang pertama kan pasti ngeliat di environment-nya ditargetin berapa gitu, kalau kita mulai dari yang sandbox atau development gitu, mungkin dikasih waktu untuk sprintnya sekitar berapa minggu, baru naik ke staging, baru naik ke production gitu. Biasanya udah ditentuin dari ini ya sih, IT documentation-nya gitu. Oh iya, oke. Terus ini berarti Bella sekarang bikin skenario tesnya gimana? Kalau untuk skenario testing, gini sih Kak, tergantung dari define flow dari awal. Misalnya dari PM atau SA-nya sendiri udah ngebikin suatu flow rancangan nih gitu. Jadi dari kami yang QA ini bikin dari skenario yang normal dulu, normal case sama abnormal gitu. Jadi sama skenario yang kita persiapkan sendiri kemungkinannya di production akan ketemu gimana nih secara usability atau dari customer gitu. Jadi dari kita sih siapin dulu skenario normal, abnormal, sama skenario yang dimain-mainkan gitu Kak. Iya, oke. Boleh deh. Jadi saya tuh sebenarnya udah beberapa kali gitu kan bikin testing ini. Cuma kayak belum nemu metode yang pas gitu untuk testing. Karena kalau misalnya testing manual ini kan ngabisin waktu ya kan. Misalkan ini ada satu fitur, terus kita testing. Terus nanti ada fitur baru, otomatis kan nanti kita testing ulang semua dari awal gitu kan. Nah, otomatis kan itu ngabisin waktu ya, Bel. Nanti boleh deh nanti discuss nih. Mantap nih Bella jadi QA. Nanti kakak belajar sama Bella ya. Enggak Kak, masih awal juga Kak. Keren nih. Mantap. Boleh ya nanti kita kontakan ya Bella? Ya, boleh Kak, silakan Kak. Siap, terima kasih. Terus ya, aja. Kak, sama-sama. Terus untuk Asad sama Zaki tolong itu mereka kenapa ya dari tadi cerita saja marahin tuh Bella. Mereka tuh nggak dengerin Bella present padahal ini bagus banget. Lagi sibuk kan aku hari libur. Mereka nih pacaran aja berdua. Oke, itu aja sekian sama dari kakak. Terima kasih Bella sama moderator juga terima kasih. Oke Kak, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin partisipan yang lain, kakak-kakak, abang-abang, dan adik-adik yang ingin bertanya, kami persilakan. Berhubung waktu masih ada nih, silakan yang ingin bertanya kepada narasumber. Sekali lagi, bagi teman-teman, kakak-kakak, dan abang-abang yang ingin bertanya, kami persilakan. Yang ingin bertanya kepada moderator bisa melalui langsung atau bisa melalui chat. Halo Bel. Oh iya. Cek aku deh. Anjay. Biasa. Tunggu. Dengar suaranya Bel? Dengar.
Bella kan di ibu kota nih ya, di Jakarta kan. Ya, Eh, Gimana sih cara Bella survive di sana gitu? Secara pasti di ibu kota itu kan pasti keras ya kan. Terus juga lingkungan kerjanya tuh gimana sih? Apakah saling rekan kerjanya itu saling support atau justru eh, ada tetap ada persaingan juga gitu di dalamnya atau gimana gitu? Itu aja sih Bel. ya. Jadi di Jakarta ini sih satu poin yang memang jadi bekal banget. Lingkungan di sini biasanya selama Bella kerja ya, itu ada yang support, ada juga yang emang karena orang kan tipe kalau anak Jakarta nih sama anak Sumatera kan ada beda gitu. Jadi untuk kalau yang fokus di pekerjaan, mereka biasanya nge-support dan juga ngasih kita kesempatan belajar selama bekerja sih, kayak sehabis kerja kalau mau pulang silakan, kalau mau belajar diajarin gitu selama bekerja di Jakarta gitu, Zek. Jadi yang untuk yang di sisi buruk, bukan buruk, di sisi yang kurang enak juga ada satu sisi, karena kan kita bekerja otomatis pasti ada nih kesenjangan atau apalagi yang sama divisi sama posisi pasti kayak saling agak sikut-sikutannya juga ada gitu. Cuma gimana kita maintain lagi sih secara pribadi, jangan terlalu masukin ke hati dan coba aja gitu, selalu mencoba. Karena awalnya aku kerja juga ini sih dari atasan juga dimarahin juga karena nge-testing aplikasi kan kadang mudah, kadang susah banget gitu. Apalagi ketemu bugs di production yang kena juga QA-nya. Dia ekstra siapin mental juga dan fokus gitu. Jangan terlalu lengah, misalnya orang bilang kamu nggak bagus, nggak masalah gitu. Saat itu nggak masalah, cuman introspeksinya balik ke diri sendiri. Saya kan bekerja gitu, otomatis orang juga menilai pekerjaan saya dan saya nggak mau harus terima gitu, apapun feedback dari orang gitu. Karena di Jakarta orang kan frontal aja nih ngomongnya, nggak ada kayak kita mungkin segan nih ngomong atau kritik gitu. Kalau di Jakarta sendiri biasanya langsung aja ada yang nggak bagus atau gimana langsung diomongin gitu. Dan sejauh ini sih lingkungan lumayan support untuk pembelajaran ke depannya, juga nge-support kebutuhan juga untuk di pekerjaan. Oke, Bel. Biasanya kan di perusahaan atau instansi itu tetap ini ya, tetap ada yang namanya kelompok-kelompok gitu ya. Karena itu kan nggak bisa dihindari juga kan. Nah, di sana ada juga atau enggak kelompok-kelompok gitu dalam satu instansi atau perusahaan itu? Terus cara Bella ngadepin itu gimana? Biasanya kelompoknya sih ke divisi ya, kayak tim IT atau tim produk. Kadang nongkrongnya sering sesama mereka aja gitu, yang misalnya tim finance atau tim product owner atau yang lainnya itu biasanya sama mereka juga, karena mungkin satu frekuensi cerita gitu kan. Cuman nggak ada yang terlalu kayak ada gap banget, nggak ada gitu. Cuman paling kita cuma nongkrong-nongkrong aja, dan kalau ada kesempatan gabung ya gabung gitu. Nggak ada yang terlalu misalnya gue sama yang ini aja, nggak ada yang terlalu gitu sih. Karena satu sisi kan kita ada daily meetingnya juga nih, satu tim gitu, bukan satu tim, satu kesatuan di kantor, kita juga ada meetingnya. Jadi saat di sana kita juga sharing-sharing juga nih ke gimana sosialnya kita sama teman-teman kantor, dan gimana juga ke depannya improvement dari sosial kita gimana gitu. Keluhannya juga bakal ada pembahasan seperti itu. Jadi nggak ada yang terlalu ngecakup-cakup gitu sih, Zek. Halo Bang Zaki, bagaimana jawaban dari Kak Bella? Mungkin Bang Zaki terkendala oleh jaringan, Kak ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, ini ada nih Kak dari chat komentar dari Bang Hamdani Asril nih. Dia tanya lowongan Kak dengan Kak Bella. Kira-kira ada nggak sih Kak info loker nih Kak? Ya, Bang Dani. Bang Dani gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ya Bang. Nggak ada, tapi nanya kabar.
Tadi nanya. Tadi nanya lowongan ya, Bang? Nggak bercanda. Tapi kalau ada boleh. Kalau di sini sih Bang, kalau saya biasanya ngelihat lowongan di Telegram sih karena lebih cepat follow up-nya. Nanti misalnya Bang Dani pengen ke Jakarta gitu, coba aja dari lowongan Telegram yang banyak nih, Loker Jakarta atau Loker IT, di situ tuh per hari banyak nih, puluhan atau ratusan juga ada lowongan masuk. Jadi saya biasanya ngambil dari sana sih, daripada kayak yang di Jobstreet, jarang banget sih daftar lewat Jobstreet. Biasanya lowongan yang banyak di Telegram atau enggak dari LinkedIn gitu. Nah, kalau untuk di kantor yang sekarang sih kemarin karena rekrutmennya besar-besaran, jadi udah ada posisinya masing-masing sih Bang Dani. Mungkin ke depannya kalau ada, saya akan kabarin di grup sih. Apa mau nanya juga nih, kalau untuk produk yang udah selesai gitu yang Bella kerjain, itu apa aja contohnya gitu buat bahan apa sih? Iya Bang. Yang udah dikerjain itu pertama di kantor yang sebelumnya. Mungkin misalnya kalau ada yang tahu nih di Transjakarta yang ada di Jakarta, di sekitaran Jakarta kan ada halte Transjakarta nih, itu kan ada mesin vending machine yang kita top upin kartu, karena kan naik bis kita kan pakai kartu e-money kan yang bentukannya kayak ATM gitu. Jadi top up kartu itu dulu awalnya kan pakai kasir, di setiap ada halte-halte itu kan ada kasirnya. Jadi semenjak adanya pandemi COVID, dari pemerintah mengurangi aktivitas yang langsung kan, di kantor sebelumnya dapat project bikin vending machine sekaligus aplikasinya. Jadi kemarin Bella ngetesting aplikasi itu sampai udah dipakai sih sekarang alhamdulillah di halte yang ada di Jakarta semuanya. Sama juga ada proyekan produk top up tol gitu. Tol yang dulunya pakai ada kasir tolnya juga, sekarang kan kita pakai mesin edisi gitu. Itu aplikasinya dari Bella juga yang udah alhamdulillah ngetes dan udah live production juga. Sama yang di kantor sekarang itu ada aplikasi yang kayak GrabFood. Mungkin insya Allah ke depannya nih bakal extend ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Sekarang lagi fokus di area Jawa dulu sih, Mas. Dia aplikasi penyelamatan makanan atau food waste yang basisnya seperti GrabFood gitu. Jadi makanan bersisa yang sebelum expired boleh dijual di aplikasi kami gitu. Itu sih, Mas. Oke, kayaknya itu sih. Oh iya, itu yang tadi yang kartu apa? Yang buat trans itu ada hubungannya sama itu nggak yang angkot? Iya Mas, iya Mas, ya Bang. Kebiasaan maaf. Jadi ada sih hubungannya, kemarin itu proyekannya di BAS juga ada dan di KRL juga gitu. Kalau untuk yang di angkot sendiri kayaknya itu bukan dari perusahaan kami sih Bang, ininya untuk readernya gitu. Soalnya kan banyak juga nih vendor-vendor yang nyediain reader juga. Kalau perusahaan yang Bella iniin kemarin fokusnya di bagian yang mesin vending machine, terus ada juga tap on bus namanya, sama yang top up tol gitu. Oke, makasih Bella. Iya Bang. Terima kasih kepada Bang Hamdani Asrin yang sudah bertanya. Ini ada lagi Kak pertanyaan yang masuk Kak di chat kolom komentar. Ini dari PC. Assalamualaikum Kak, mau nanya Kak, kesan kakak yang kakak rasakan saat berada di ibu kota gimana Kak? Entah itu kesan terhadap pekerjaan atau yang lainnya deh Kak. Silakan Kak Bella menjawab pertanyaannya. Mungkin kesan pertamanya itu di culture ya, atau bahasa gitu. Karena kakak kan dari orang Padang, jadi bahasanya itu masih ke bawah nih, logat-logat Padangnya. Jadi banyak, bukan dikritik ya, malah kayak, bahasanya kental banget nih gitu Padangnya gitu. Jadi kayak ini aja sih Kak, pertama ngerasa insecure, cuman selanjutnya itu kayak bahan ketawaan gitu. Jadi dipanggil Uni atau enggak kayak misalnya kakak cobain bahasa Indonesia dianggap baku gitu. Jadi awalnya tuh shocknya tuh karena itu sih cara ngomong sama orang Jakarta gimana ya gitu. Dan juga di pas bekerja sendiri karena awal-awal bekerja itu harus menyesuaikan banget dengan kulturnya teman-teman di kantor. Karena waktu awal kakak kerja itu internship, dapat kantor yang rata-rata itu kayak bukan gimana ya, non-muslim gitu. Jadi harus ekstra berusaha gimana sih saya bisa berteman sama mereka. Tapi kebanyakan kakak selama bekerja nggak ada sih yang terlalu cuek, malah mereka yang ngerangkul gitu, mereka yang ngajak, mereka yang nawarin gitu. Jadi nggak ada yang terlalu ini sih kesan di Jakarta. Alhamdulillah sejauh ini nyaman, serius.
nyaman sih cobain di Jakarta gitu, di samping teman-teman baru didapat banyak kenalan baru, banyak pengalaman baru. Alhamdulillah sejauh ini nyaman. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Chelsea Bella. Ini ada yang ingin bertanya nih Kak, yaitu Kak Sari Devi Agustina. Masih ada Kak kesempatan untuk bertanya Kak? Silakan aja Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Jadi mau nanya kan topiknya malam ini kan bagus banget nih. Gue sangat memotivasi. Tapi aku nggak bisa ngidupin kamera ya, maaf. Jadi mau tanya nih sama Ella, gimana pandangan Ella melihat teman-teman di Predatek? Kan sudah tahu nih Predatek kan anak-anaknya kan pada kreatif semua, terus pada punya inovasi, terus punya karya yang banyak baik, uangnya dia membantu kan. Apakah mereka ini bisa nggak gabung di industri di ibu kota? Apakah mereka punya kesempatan untuk bisa bergabung di industri ibu kota? Dan kalau bisa, tolong dong ajak teman-temannya buat ke sini biar kita membuktikan kalau Jakarta itu nggak seburuk itu loh, dan Jakarta itu bisa masuk loh ke semua kalangan. Kayaknya itu aja deh. Terima kasih pada Kak Sari Devi Agustina. Silakan Kak Chelsea untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sari. Kalau untuk bekerja di Jakarta sih mungkin teman-teman dan kakak-kakak atau adik-adik nggak perlu terlalu gini ya, karena ngerasa kita kayaknya ada nggak sih kesempatan untuk kita yang berasal dari Sumatera ini gitu untuk bersaing dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Sebenarnya gitu, yang dilihat itu bukan purely dari kampus gitu kan. Paling yang dari kampus itu untuk mungkin yang level BUMN atau yang udah paling ini banget gitu kan. Tapi kita coba aja gitu, buktinya kebanyakan nih dari teman kakak-kakak alumni sendiri kan udah banyak yang kerja di Jakarta, dan kebanyakan dari mereka masih stay loh di Jakarta, dan itu bisa jadi evidence juga bahwa nggak semenakutkan itu gitu. Dan juga malah itu bikin kayak kita, pemikiran kita, kakak ngerasa semenjak di Jakarta sih kebuka aja gitu, jadi banyak tahu, oh nggak ini aja loh bidang-bidang. Kadang kan waktu kita di perkuliahan kita fokusnya saya pengen kerja jadi programmer, pengen kerja jadi data analis gitu, padahal ketika once kita decide untuk move ke suatu daerah gitu, otomatis banyak pembelajaran dan ilmu baru gitu. Kakak juga tahu posisi semenjak di Jakarta kan, dan ternyata ruang lingkup IT itu banyak. Jadi bagi adik-adik ke depannya atau kakak-kakak ke depannya, coba aja dulu di Jakarta, karena di Jakarta nggak semenakutkan itu. Apalagi misalnya untuk pergaulan itu tergantung kita, dan untuk gaya hidup itu juga tergantung kita gitu. Jangan terlalu kita kayak dependensis terhadap pencapaian orang atau nge-compare diri kita ke orang. Yang penting kita coba aja gitu. Kalau dari kakak sih emang coba aja dulu. Pasti ada kok dari sekian berapa ratus lamaran yang kita masukin, pasti ada kok kesempatan kita dipanggil. Karena awalnya di sini, kakak juga 1 bulan itu masih nganggur gitu. Dan dapat kerja pun sebagai internship magang, bukan full time. Cuman kakak ngerasa nggak apa-apa, ini kesempatan saya loh gitu. Mungkin ini waktu yang dikasih sama yang di atas ke saya. Jangan ngelihat orang lain yang langsung push, langsung dapat kerja bagus. Pasti dia ada struggle yang udah dia lewatin selama ini sampai di posisi saat itu gitu. Jadi nggak perlu takut, karena banyak teman kakak-kakak di sini mungkin bisa jadi kayak bekal gitu. Nanti ketika di set ke Jakarta bisa kontak kakak-kakaknya juga, bikin relasi juga, dan ada share info lowongan juga. Itu aja Kak Ai. Oke Kak, itu tadi Kak jawaban dari Kak Chelsea Bella, pertanyaan yang kakak berikan. Bagaimana Kak? Terima kasih ya. Kak, sama-sama. Nah, mungkin kita buka satu pertanyaan lagi lah Kak ya, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini. Kepada seluruh partisipan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, dan teman-teman yang ingin bertanya, kami masih mempersilakan satu pertanyaan lagi. Boleh melalui chat atau boleh secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Said. Ya, waalaikumsalam. Baik, izin bertanya Bu Moderator. Iya, Bang. Masih boleh kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya kedengaran? warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bang? Baik, terima kasih. Jadi gimana ya, ngedengar kejelasan kakak tadi, ya mewakili dari kawan-kawan yang di sini jadinya merasa insecure jadinya gitu ya kak ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pencerahan kakak kayak gini, kita set sendiri secara pribadi bakal kebuka juga ya bahwasannya ya di luar sana tuh banyak itu opportunity, juga banyak kesempatan yang lebih besar dan bakal kita raih gitu ya. Nah di sini sebenarnya saya pengen nanya yang simple sih kak, terkait dengan apa sih kehidupan kakak di Jakarta, terus gimana, apa kakak dulu pengalamannya pernah nggak shock culture gitu, terus gimana sih cara bertahannya gimana gitu pas di awal-awalnya di Jakarta gitu kak. Makasih. Oke Kak, pada Kak Celsabella silakan menjawab pertanyaan dari Bang Said Taufik Rizaldi. Ya, untuk mungkin bicara yang up and down-nya belum dibahas tadi, awal-awal juga emang banyak shock-nya karena melihat cermin ke diri sendiri kayak saya belum ada bekal tersendiri loh yang emang relate ke experience kerja. Di sana juga awalnya ngerasa, aduh, kalau bisa nggak ya gitu. Karena kan setiap kita pasti awal dapat satu kesempatan, di samping kita senang juga pasti kayak ada ketakutan, feedbacknya ada ketakutan, bisa nggak ya saya sesuai dengan ekspektasi orang yang udah nge-hire saya sendiri gitu. Itu bakal repetitif sih, bakal ngulang lagi sampai kapanpun gitu. Karena ketemu orang baru, ekspektasinya bakal sesuai nggak gitu. Di kakak juga banyak mengalami struggle, sedihnya juga, karena selama bekerja ini juga banyak kadang masukan dari atasan kayak, kamu kurang bisa deh di bagian ini gitu, kamu kurang bagus deh ininya gitu. Cuman itu kakak awalnya emang ngebawa sedih, nggak masalah sih kita ngeluh, nggak masalah banget gitu. Cuman selanjutnya kakak coba realize lagi, saya juga butuh kerja dan mereka juga butuh orang yang bisa bekerja maksimal. Mau nggak mau, saya harus coba dong gitu. Saya harus gigih lagi nih, apa yang kurang yang koreksi dari mereka, saya harus perbaiki gitu. Karena saya emang pengen pengen bertahan di saat di posisi itu. Jadi dari kakak sih emang harus ekstra gigih lagi, belajar lagi. Sering nanya sama teman kakak, emang lumayan sering nanya sama rekan-rekan sih, aku kurangnya di mana ya gitu. Aku kurang bagus ya selama seminggu ini, pencapaiannya nggak apa terhalang karena aku ya. Sebenarnya satu sisi kita nggak boleh terlalu kayak nge-blame diri sendiri ya. Kita juga harus kayak ngehargain juga pencapaian kita walaupun hasilnya nggak bagus. Cuman balik lagi, yang pertama itu kita realize sesuai dengan regulasi kantor juga, apa yang harus kita capai, kita udah di-hire, otomatis kita harus maksimal gitu. Jadi struggle-nya lebih ke diri sendiri sih, kayak ngerasa bakal sesuai nggak dengan ekspektasi orang, cuman itu nggak masalah, lalui aja. Karena setiap orang punya progresnya sendiri kan, beda-beda gitu, beda orang, beda cara pikir, dan beda juga beban mentalnya. Jadi mungkin kedepannya untuk teman-teman semua, kita coba dulu aja, apapun misalnya kepengen kalian, ikutin aja gitu, nggak usah langsung mundur, ada suatu tekanan langsung mundur, jangan gitu. Bisa jadi tekanan itu udah bakal ngantar kalian ke posisi yang dikit lagi gitu. Jadi berjuang aja dulu. Benar. Bang Said, atas jawaban dari Kak Bella. Benar, berarti kesimpulannya sesuai dengan tema malam ini ya. Satu kata sih untuk Kak Bella nih orangnya gigi ya. Mungkin kita harus tiru juga untuk kawan-kawan. Itu aja, makasih Kak jawabannya, makasih juga Lili. Oke Bang, sama-sama. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.15 dan sekarang sudah mau hampir larut malam juga ya Kak, karena Kakak mungkin ada kegiatan yang harus Kakak lakukan setelah ini. Nah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Celsabella selaku narasumber pada Predatalk sesi yang kedua episode pertama ini. Kami ucapkan terima kasih Kak sudah mau menyempatkan waktunya untuk bergabung dan menjadi narasumber pada acara ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah berkontribusi, yang telah mau mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan kepada teman-teman, jangan lupa mengisi
mengisi absennya. Linknya ada di kolom chat. Ya. Dari kakak juga terima kasih kepada Andi Ilya untuk sebagai moderator malam ini, dan makasih juga kepada Bapak dosen pembimbing, dosen dari Predatek, dan kakak alumni, teman-teman dan adik-adik semua udah berkesempatan hadir meluangkan waktunya. Gitu. Semoga ada sisi positif yang bisa diambil dari sharing kita malam ini. Mohon maaf juga jika ada salah penyampaian atau berlebihan, dan dari awal kita udah sharing di awal sampai terakhir. Kak, sama-sama Kak. Terima kasih kembali Kak telah mau menyempatkan hadir pada acara kami pada malam hari ini. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh partisipan untuk mengisi absennya. Link absensi ada di chat, di kolom chat. Saya Andi Elia, pamit mohon undur diri. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau acara ini kurang panjang, sampai jumpa di minggu depan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.